Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Terima kasih atas dukungan para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, majelis, guru Injil, guru Huria, warga jemaat, lay speaker, dan calon lay speaker yang sudah mendukung channel ini sehingga bisa berkembang terus-menerus, dan tentu ini akan membuat saya sendiri akan semakin bersemangat untuk menampilkan konten-konten yang bisa membantu dan menolong saudara. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan uraian sederhana dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 59 sampai 69 yang mungkin secara umum kita akan melihat bagaimana dampak dari pengajaran Yesus bagi para murid dan akhirnya ada pengakuan dari Petrus terhadap Yesus. Nah, memang sangat sulit ya bagi setiap orang untuk menerima hal-hal yang baru, pengertian, pemahaman yang baru, bahkan perspektif orang tentang sesuatu yang mungkin baru bagi komunitas, bagi masyarakat, bagi persekutuan kita. Dan terminologi yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes tentang roti hidup itu ternyata menjadi sebuah guncangan yang membuat para murid mulai katakanlah terganggu, terguncang imannya dengan mengganti makna roti itu menjadi diri Yesus itu sendiri. Dan memang hal-hal baru itu sering menimbulkan gesekan, konflik, tetapi sebetulnya saya mau mengatakan pada kesempatan ini, bukalah pikiran, bukalah wawasan, bukalah perspektif untuk hal-hal yang baru. Jangan buru-buru menolak, apalagi mengatakan itu sesat, dosa, dan seterusnya. Klaim-klaim itu, kesimpulan-kesimpulan seperti itu menandakan bahwa kita sebetulnya malas berpikir, malas memanfaatkan otak kita untuk bisa mendekati Allah dalam hal-hal yang baru. Misalnya LGBT ya, buru-buru ada kesimpulan menolak, menyebut mereka adalah orang berdosa, tidak layak, mesti ditobatkan, mereka orang sakit. Nah ini kan sebetulnya sebutan-sebutan yang sebetulnya tidak perlu keluar dari mulut kita sebelum terlebih dahulu dengan cermat, dengan cerdas kita bisa melihat apa sebetulnya makna teologis, apa sebetulnya maksud Allah, kehadiran Allah dalam komunitas LGBT itu misalnya. Jadi jangan buru-buru memberikan penilaian dan penghakiman. Sementara ketika kita menolak LGBT, di sisi lain kita melakukan korupsi, baik di gereja, baik di pemerintahan ini. Ini kan cara berpikir yang tidak berimbang. Kelihatan sekali otak kiri dan otak kanannya nggak berguna. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kali ini juga Yesus kan mencoba memberikan pemahaman baru tentang roti hidup yang menunjuk kepada dirinya, dan ini mengguncang cara pemahaman beriman para murid dan para pendengar. Nah, murid menganggap bahwa jika pemberitaan roti yang disampaikan oleh Yesus itu akan sulit untuk mereka beritakan, bahkan bagi diri mereka pun akan sulit untuk memahaminya dan melakukannya. Itu ayat 60. Ya. Ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan yang mana tentang roti hidup yang menunjuk kepada dirinya, di mana para murid punya tradisi tentang memakan roti yang tidak beragi, yang itu mengingatkan mereka ketika nenek moyang mereka keluar dari penjajahan Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Itu tradisi mereka yang kemudian diisi secara baru oleh Yesus yang itu menunjuk dirinya. Ketika disebut di ayat
59 misalnya, semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Apa yang diajarkannya? Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, ini kan mengganggu ketika tradisi yang mereka jalankan itu mengingatkan tentang nenek moyang mereka. Tentu ini membuat orang akan tersinggung ketika toh juga meskipun nenek moyangmu melakukan tradisi dan itu dilanjutkan oleh kalian misalnya memakan roti, toh mati selama-lamanya. Artinya tidak punya manfaat. Nah, patut disyukuri sebetulnya kalau ada orang seperti Yesus ini sekarang ini, ketika hal-hal yang kita anggap tabu, hal-hal yang kita anggap selama ini salah, hal-hal yang kita anggap baru, ya bisa dimaknai dengan bijak dulu. Karena Yesus juga seorang pemikir dan pengajar ajaran yang sebetulnya tidak mengganti tetapi memberi makna baru. Nah, apa yang sulit bagi para murid memahami arti roti hidup? Karena ayat 58 itu mengganggu mereka. Yang mengatakan bahwa roti yang kuberitakan ini bukan seperti roti yang dimakan oleh para nenek moyangmu dan mereka telah mati. Apakah itu juga tradisi, ajaran yang diturun alihkan oleh para nenek moyang, para leluhur mereka? Itu kan ingin digugat dan ingin dikritisi secara baru oleh Yesus. Dan ini mengganggu mereka sehingga mereka mulailah mereka surut ya, mulailah mereka kecil hati mungkin, tersinggung ya. Nah sebetulnya nggak perlu tersinggung dan nggak perlu langsung kita frontal, langsung bertentangan, berlawanan, dan seterusnya. Mungkin disebut Yesus pada saat itu juga termasuk orang yang sesat lah. Nah ini. Dan itu kita teruskan sampai saat ini juga, anggapan-anggapan itu. Nah praktek memakan roti yang mereka anggap selama ini, misalnya makan roti perayaan Paskah, memakan roti tidak beragi, itu kan mengingatkan, mengenang perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Nah, yang kemudian dimaknai secara baru bahwa itu adalah tubuh Yesus sendiri. Nah, dengan cara ini, dengan cara penyampaian penulis Injil Yohanes ini tentang Yesus itu, menyebabkan para murid itu terguncang imannya. Karena yang mereka sudah imani selama ini adalah yang lama itu, yang kemudian digeser secara baru. Nah, membuat orang banyak terguncang, saya pikir itu hal yang baik. Dan Yesus berhasil mengguncang iman para murid, mendekonstruksi, membongkar pemahaman lama, atau mungkin juga pemahaman sempit tentang makna hidup, tentang makna nilai-nilai yang dipegang. Ya, Petrus muncul sebagai salah satu bagian dari para murid yang mencoba menghadirkan respons terhadap pemahamannya tentang roti hidup. Dan memang Petrus ini kan sangat cepat memberikan jawaban. Meskipun menurut saya ini adalah sebuah celah bahwa Petrus terbuka untuk hal-hal yang baru. Dan Petrus menjadi salah satu sosok yang mungkin layak untuk kita pertimbangkan bagi kehidupan bermasyarakat, bergereja saat ini. Bahwa kita harus membuka diri. Kalau mau mendapatkan keselamatan, berarti membuka diri terhadap hal-hal yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bisa memberikan semacam respons singkat terhadap teks ini bahwa
Yesus memberikan sebuah perspektif baru kepada para murid, kepada para pendengarnya, bahwa keselamatan yang lahir dari kepercayaan bukan dari tradisi-tradisi yang asal-asal diikuti tanpa tahu apa makna dan tujuan tradisi itu. Ya, jangan sekedar turun alihkan. Dari sejak lahir dia menjadi Kristen, lalu tumbuh dewasa, menjadi tua. Kerjanya hanya semacam memberikan penghakiman terus. Ya. Sehingga kalau yang bukan seperti yang dijalankan dalam tradisinya itu sesat. Ya. Tradisi yang diturun alihkan oleh para nenek moyang kita misalnya, oleh para leluhur kita, itu tidak sekedar kita jalankan tanpa memiliki makna di era modern seperti ini. Ya. Pemahaman baru yang lahir dari sebuah kepercayaan adalah bagaimana setiap tradisi itu menghadirkan Allah yang menyelamatkan dan Yesus yang menyelamatkan itu. Itu yang harus terus-menerus kita gumuli terus secara baru. Bahwa Yesus sama dengan Allah. Allah yang dipahami oleh leluhur dan Allah yang dipahami oleh para murid yang memberikan keselamatan itu. Ya. Nah, Petrus tadi saya katakan mewakili orang-orang yang mau membuka diri itu. Yesus menjadi representasi dari Allah bagi para murid dan kita semua. Jadi kembali ke awal apa yang saya katakan di awal, jika kita terlalu buru-buru untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang baru dengan mengatakan itu sesat, LGBT itu orang berdosa, orang kotor. Bapak Ibu, loh, dirimu gimana? Jangan buru-buru. Bagaimana justru hal-hal yang baru itu kita lihat dalam perspektif percaya dan adanya keselamatan. Coba kita melihat bagaimana Allah hadir di dalam sesuatu, dalam hal yang kita anggap sesat itu. Jangan-jangan kita yang sedang tersesat. Ya. Allah, Yesus itu hadir di segala tempat. Nah, bagaimana perspektif kita membuka diri terhadap hal-hal yang baru? Jangan kita di satu sisi menyebut mereka orang berdosa. Oh ini kamu ini orang LGBT ini orang kotor. Anda sendiri suka main perempuan misalnya. Lalu gimana? Jangan menyebut bahwa misalnya orang yang punya pilihan orientasi seksualnya seperti ini, Anda sebut itu berdosa. Lalu di satu sisi yang lain Anda korupsi. Loh, korupsi itu adalah salah satu dari 3 kejahatan yang luar biasa, yang tidak bisa diampuni menurut norma hukum Indonesia ini. Itu antara lain korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme. Ya, jadi jangan mencari pembenaran-pembenaran yang menurut saya sangat tidak bijak. Yesus hadir di segala tempat dengan cara baru dan tugas kita adalah menemukan Yesus di dalam cara-cara baru di era ini, di zaman yang maju, di zaman yang berubah terus-menerus. Itulah saya pikir uraian sederhana saya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan beriman dengan mengandalkan rasionalitasmu di masa lalu untuk menilai zaman ini, untuk menilai rasionalitas zaman ini. Saya yakin Yesus hadir saat ini dengan cara baru. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan teruslah berkarya. Salam perubahan dan salam pertobatan. Amin.